Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks anekdot ya, di kelas 1 SMK. Nah, ada yang tahu nggak apa itu teks anekdot? Ya, adapun kompetensi dasarnya menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Indikatornya ada dua. Ya, satu, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak dengan melihat gambar karikatur anekdot serta memerhatikan struktur anekdot. Dua, menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dan dapat menciptakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Ya, langkah-langkah pembelajarannya: satu, mengamati gambar karikatur anekdot. Dua, berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan topik atau masalah yang dibahas dalam gambar karikatur anekdot. Tiga, bekerjasama untuk menyusun teks anekdot sesuai arahan. Empat, menyampaikan hasil diskusi atau menceritakan kembali teks anekdot yang telah disusun di depan kelas. Kemudian post test. Ya, pola penyajian teks anekdot ini ada tiga. Ya, yang satu bentuk gambar atau karikatur. Yang kedua bentuk teks narasi. Ini teks narasi berupa cerita. Yang ketiga berupa teks dialog. Nah, teks dialog ini merupakan teks yang berupa percakapan antara dua orang atau lebih. Kemudian perhatikan ini ada salah satu contoh gambar karikatur teks anekdot kursi MPR. Nah, di sini terlihat gambar kursinya ya, kursi ketua MPR ya. Daripada berebut dan saling sikut, sebaiknya diduduki secara bergilir atau diundi setiap tahun. Nah, ini suatu ide untuk menyusun. Kemudian, ini contoh kursi MPR atau kursi DPR yang berupa bentuk dialog. Ya, ini satu contoh dialognya. Kita bacakan. Suatu hari ada dua orang anak sedang bermain-main di taman. Namanya Tata dan Titi. Mereka main tebak-tebakan. Titi, "Tah, main tebak-tebakan yuk." Tata, "Ayolah." Titi, "Kursi apa yang bikin lupa?" Tata, "Apa ya?" "Oh, kursi goyang." Nah, kalau duduk di kursi goyang jadi tidur, ngantuk, dan lupa bangun. Titi, "Salah, salah, bukan itu loh." Tata, "Kok salah sih? Terus jawabannya kursi apa dong?" Titi, "Jawabannya adalah kursi DPR." Tata, "Loh, kok bisa ya?" Titi, "Iya bisalah. Coba dulu sebelum mereka menduduki kursi DPR, mereka itu terlalu banyak memberi janji kepada masyarakat. Tetapi ketika mereka sudah duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba hilang ingatan kepada janji-janji mereka." Tata, wah, setuju." Titi, "Coba diingat, sebelum jadi DPR, mereka itu kan memberi janji-janji manis agar masyarakat memilih mereka. Nah, setelah mereka duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba hilang ingatan, mereka lupa akan janji-janji mereka." Tata, hahaha, iya. Kemudian untuk menyusun teks anekdot ada beberapa cara ya. Yang pertama, menentukan ide pokok dalam cerita yang akan dibangun berdasarkan gambar karikatur yang disajikan. Dua, menentukan tokoh terkait dan peristiwa yang menjadi latar belakang gambar karikatur anekdot. Tiga, mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik teks anekdot tidak di luar batas. Empat, menyampaikan isi pesan dalam anekdot. Untuk pesannya ini bisa tersirat maupun tersurat, ya bisa langsung maupun tidak langsung. Terus, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Terakhir, setelah itu kita kembangkan kerangka anekdot tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Ya,
Dari menulis teks anekdot ini kita dapat mengambil manfaat. Nah, manfaat menulis teks anekdot tersebut seperti ini ya, ada 3. 1, dapat membuat cerita lucu yang menarik, menghibur dan mengesankan bagi orang lain. 2, menciptakan suatu sindiran kepada pihak lain dalam bentuk cerita lucu. Contohnya anekdot kasus DPR ataupun MPR tadi, kasus korupsi dan lain-lainnya. 3, ya, menciptakan suatu kritik sosial berupa cerita lucu dan berpotensi menciptakan suatu kebaikan. Nah, itulah materi kita kali ini. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.